Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 9 Februari 2023. Injil hari ini diambil dari Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Kita diingatkan untuk selalu tekun dalam iman dan rendah hati kepada Tuhan dan sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk tekun dalam iman dan rendah hati kepadamu dan kepada sesama. Tuhan, bantulah kami agar kami selalu setia kepadamu dan berpegang teguh pada perintah-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu. Terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah iman dan rendah hati kepada Tuhan dan sesama. Sewaktu saya merenungkan percakapan Yesus Kristus dengan wanita Yunani, bangsa Siro-Fenisia, di mana Yesus berkata kepadanya, "Biarkanlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing." Muncul pertanyaan dalam pikiran saya. Bagaimana kira-kira raut muka dan intonasi suara Yesus sewaktu dia melontarkan pernyataan ini kepada wanita Yunani ini? Apakah ia menyampaikan pernyataan ini dengan muka serius atau dengan raut wajah yang ceria dan senyum-senyum? Menyapa seseorang dengan kata anjing bisa saja berarti menghina
kalau diucapkan dengan sangat serius dan bernada marah. Tetapi bisa juga berarti kelakar dan ada rasa kedekatan kalau diucapkan dengan nada halus, dengan ekspresi wajah yang ceria dan senyum. Kalau kita melihat latar belakang situasi yang lagi dialami wanita Yunani ini, bahwa dia masih dalam situasi sedih karena anak perempuannya dikerasukan roh jahat, dan sadar akan sifat dasar Yesus Kristus, di mana ia selalu mengasihi manusia dan siap menyelamatkan manusia. Maka sapaan anjing yang digunakan dalam percakapan antara Yesus dan wanita Yunani ini sesungguhnya bukanlah satu penghinaan, tetapi satu sapaan kelakar. Kata anjing yang digunakan Yesus Kristus dalam percakapan itu bukanlah anjing liar yang harus dicaci maki, tetapi anjing kesayangan yang harus dikasihi dan selalu disayangi oleh tuannya. Kalau kita ikuti dengan saksama percakapan dari keduanya, sesungguhnya atmosfer yang ada dalam percakapan itu adalah dalam suasana keakraban. Wanita Yunani ini sangat lincah menyambung apa yang dikatakan Yesus. Sepertinya keduanya sudah saling kenal. Dari percakapan keduanya ada kesan bahwa wanita Yunani ini sungguh percaya pada Yesus dan sangat rendah hati menghadapi Yesus. Karena iman dan kerendahan hatinya itu, maka Yesus Kristus mengabulkan permohonannya. Yesus berkata kepadanya, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perkataan Yesus ini diterimanya dengan penuh iman. Ia sungguh percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus sungguh terjadi pada anaknya. Karena itu, dia langsung pulang ke rumahnya dan mendapatkan anak perempuannya berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Apa yang dikatakan Yesus Kristus adalah benar. Imannya sudah menyelamatkan anaknya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengikuti teladan wanita Yunani dan Yesus Kristus. Wanita Yunani sungguh mencintai anak perempuannya. Dia tidak membiarkan anaknya dikuasai oleh setan. Dia datang kepada Yesus. Dia percaya bahwa Yesus bisa mengeluarkan roh jahat dari anaknya. Dia juga sangat rendah hati kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus penuh belas kasihan dan selalu mengabulkan permohonan dari orang yang percaya dan rendah hati kepadanya. Semoga kita pun tumbuh kembangkan sikap yang sudah ditunjukkan Yesus kepada kita. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan menyadarkan kita untuk selalu tunjukkan sikap rendah hati kepadanya dan kepada sesama kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.